Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keafiatan pada kita semuanya. Hari ini kita sudah masuk di tanggal ke-10 bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dalam berbagai macam riwayat dijadikannya berbagai macam sesuatu. Kisah-kisah terdahulu ulama menyampaikan kepada kita itu banyak terjadi di bulan Muharram. Dan bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan. Saking mulianya bulan haram ini, Rasulullah SAW ketika terjadi sebuah peperangan bersama kaum musuh, entah musuh apapun itu, maka Rasulullah akan menghentikan terlebih dahulu peperangan tersebut hingga berakhir bulan-bulan haram. Bahkan di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan yang tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 diantaranya merupakan bulan haram. Bulan haram ini juga dipertegas dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Di antaranya 3 berturut-turut kata Rasulullah, dan 1 mudharrun baina Jumadi wa Sya'ban. 1 atau yang lainnya terhimpit di antara bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Apa yang 3 berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan haram. Bulan di dalamnya kita tidak diperkenankan untuk bertikai dengan yang lain. Tidak diperkenankan untuk berselisih dengan yang lain. Ketika terjadi perselisihan tersebut, maka tangguhkan perselisihan itu hingga berakhir bulan haram tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduknya kita di majelis ini, yang di rumah, yang dimanapun berada, yang berkesempatan mendengarkan atau menyaksikan tausiah singkat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan bulan haram ini. Bahkan di bulan haram ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu hari raya. Hari raya apa? Hari rayanya anak yatim. Itu namanya Idul Yatama. Idul Yatama itu terjadi di bulan Muharram, dan hari inilah sudah masuk di hari rayanya anak yatim. Mudah-mudahan kalau ada sedikit rezeki kita kasihi anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Kita berikan mereka, biarkan mereka merasakan kebahagiaan, apapun kebahagiaan itu yang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan wasilah demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui kita sebagai orang yang menghormati
Aidil Yatama, hari rayanya anak yatim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang merupakan salah satu yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa sahabat Sayyidina Ali diberikan pertanyaan atau beberapa pertanyaan oleh sahabat lainnya. Pertanyaan tersebut antara lain, ma athqalu minas sama'i, apakah yang lebih berat dibanding dengan langit? Wa ma awsa'u minal ardi, dan apa yang lebih luas daripada bumi? Wa ma aghna minal bahri, dan apa yang lebih kaya jika dibandingkan dengan lautan? Wa ma ashaddu minal hijri, dan apa yang lebih keras daripada batu? Nah, pembahasan yang lalu kita sudah sampai di apa yang lebih keras daripada batu. Maka ada pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Wa ma aharru minan nar, dan apakah yang lebih panas jika dibandingkan dengan api? Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat yang lain, wa ma aharru minan nari, dan apa yang lebih panas daripada api? Maka sahabat Sayyidina Ali menjawab, wa sultanu jairu aharru minan nari. Apa artinya? Penguasa yang zalim ternyata lebih panas daripada api. Dalam hal ini kita harus mampu memahami yang dimaksud dengan penguasa yang zalim itu penguasa seperti apa. Yang dimaksud dengan penguasa yang semena-mena itu penguasa seperti apa. Maka Al-Quran memiliki jawaban. Apa jawabannya? Di antaranya Al-Quran menjelaskan Fir'auna wa Samud. Begitu. Fir'aun dan kaum Samud. Siapa lagi yang diceritakan dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul? Raja-raja yang zalim pada saat itu bagaimana kisahnya? Kisahnya dia mengintimidasi rakyatnya, melecehkan rakyatnya, memeras rakyatnya, bahkan membunuh rakyatnya, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks hari ini, penguasa yang zalim adalah penguasa yang semena-mena terhadap rakyatnya. Nah, semena-menanya pun seperti apa? Ya, kalau dalam konteks Indonesia, alhamdulillah kita punya penguasa bukan penguasa yang zalim. Karena penguasa yang saat ini juga sayang kepada rakyatnya. Alhamdulillah kita bisa beribadah dengan tenang. Alhamdulillah kita bisa ngaji dengan tenang. Tidak terjadi ledakan misalnya saat kita ngaji. Alhamdulillah pada saat ini juga di era masih dalam suasana COVID-19 begitu. Kita masih bisa beribadah di rumah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada saat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat dengan kita. Alhamdulillah pada saat ini juga tidak ada satupun di antara kita yang justru diintimidasi, dizalimi, bahkan sampai dibunuh oleh penguasa atau pengikut atau pemerintah dalam hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, jikalau kita suami, jadilah seorang tuan yang baik bagi istri kita. Jika Anda adalah istri, maka jadilah tuan yang baik bagi anak-anaknya, bagi pembantunya, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan salah satu hal yang bisa kita contoh. Itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan. Tidak usah muluk-muluk melakukan hal yang besar, ingin merubah keadaan yang ada saat ini. Lakukan dari hal-hal yang terkecil. Jangan terlalu instan pikiran kita. Karena instan pikiran kita akan melahirkan pikiran-pikiran negatif yang ada di hadapan kita. Nah, itu pertanyaan sahabat kepada sahabat Sayyidina Ali. Kemudian pertanyaan berikutnya, sahabat Sayyidina Ali ditanya,
Wa ma abradu minaz zamharir, dan apa yang lebih dingin daripada zamharir. Zamharir itu apa ya? Mungkin sesuatu yang dingin, sesuatu yang dingin, sangat dingin sekali, begitu. Ya, jangankan sesuatu yang dingin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memegang es batu saja, itu tangan kita kadang-kadang nggak kuat gitu, sampai nggak terasa apa-apa. Artinya apa yang lebih dingin daripada zamharir? Maka sahabat Sayyidina Ali menjawab, wal hajatu minal laimi abradu minaz zamharir. Begitu. Hajat, kebutuhan terhadap orang jahat itu lebih dingin daripada zamharir. Artinya apa? Orang-orang yang jahat di sekitar kita itu bukan orang-orang yang harus kita hakimi, bukan orang-orang yang harus kita pukuli, tapi mereka justru dingin dan jauh dari kebenaran. Artinya apa? Kita rangkul mereka, ajak mereka, kita kasihi mereka. Mungkin dia melakukan sebuah tindakan kejahatan karena desakan ekonomi. Mungkin dia melakukan sebuah tindakan kejahatan karena tuntutan ekonomi. Kalau dari sisi ekonomi dia nggak mampu, apa yang bisa kita bantu buat dia? Berikan pekerjaan kalau kita ditakdirkan memiliki lapangan pekerjaan. Berikan infak kita kepada dia kalau kita ditakdirkan memiliki harta yang banyak. Berikan apapun yang kita punya, kebahagiaan kita punya. Misalnya di sekeliling kita ada orang melakukan sebuah kejahatan yang didasari oleh karena kurangnya ekonomi, jangan sampai kita mengucilkan mereka, tapi bantu mereka agar mereka bisa berubah. Siapa tahu dengan cara kita membantu mereka, orang-orang yang jahat apabila nampak di hadapan kita, justru dia orang tersebut mendapatkan hidayah misalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan kita membantu mereka, memberikan sedikit rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada orang tersebut. Ini orang jahat, apalagi orang yang baik. Orang jahat sekalipun harus kita baiki, apalagi orang baik. Begitu. Orang jahat sekalipun harus kita baiki, apalagi orang baik. Lebih wajib lagi bagi kita memperbaiki orang-orang jahat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu memberikannya dalam hal materi, dalam hal pekerjaan, maka doakan supaya orang tersebut menjadi orang yang baik dan terlepas dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, apa pertanyaan yang disampaikan kepada sahabat Sayyidina Ali? Wa ma amarru minas sumni. Sahabat Sayyidina Ali ditanya, apa yang lebih pahit minas summi, dari racun? Begitu. Apa yang lebih pahit dari racun? Maka Sayyidina Ali menjawab, wasabru amarru minas summi. Ternyata kesabaran atau sabar itu lebih pahit daripada racun. Betapa tidak, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang ada yang mengatakan sabar, tapi dia menyebutkan sabar itu ada batasnya, berarti orang itu tidak sabar dengan kesabaran yang harusnya dia terima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan terakhir yang disampaikan kepada sahabat Sayyidina Ali. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian juga kita harus bersabar atas musibah yang ditimpakan, misalnya naudzubillah kepada kita. Kita pun harus sabar atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena itu merupakan ujian. Dan yang terpenting, sabarlah di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menanti-nanti, ya Allah kok aku nggak dibalas juga, padahal aku sudah melakukan kebaikan, gitu. Di sini
Si A melakukan kebaikan sama si B, ya Allah aku sudah melakukan kebaikan sama si B, kenapa engkau gak melimpahkan rezeki kepadaku? Maka bersabarlah, terus bersabar, karena sabar itu dekat dengan takwa, atau salah satu esensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang bertakwa kalau kita tidak bersabar pada atas apa yang terjadi kepada kita. Oleh karenanya, marilah atau mudah-mudahan kita terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang sabar di dalam menjalankan atau di dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, dan dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 hal yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Secara intinya sahabat Sayyidina Ali ingin agar kita menjadi makhluk yang senantiasa jujur, begitu. Karena al-buhtanu al-baraya asqalu minas samai, berbohong kepada makhluk lebih berat daripada langit. Itu kata sahabat Sayyidina Ali. Wal haqqu awsa'u minal ardi, sahabat Sayyidina Ali juga ingin agar kita terus berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu lebih luas nilainya daripada bumi. Kemudian sahabat Sayyidina Ali juga ingin agar kita menjadi orang yang senantiasa hati kita menerima sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita orang yang memiliki hati yang qanaah, hati yang terus menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wa qalbu al-qani'u aghna minal bahri, hati yang qanaah itu lebih kaya daripada lautan. Kita tidak bisa menjadi orang yang kaya sehingga hati kita menjadi qanaah atau menerima apa adanya. Wa qalbul munafiqu asyaddu minal hajari, dan sahabat Sayyidina Ali tidak menginginkan kita menjadi hati orang-orang yang memiliki hati yang keras, karena orang yang berhati keras itu ternyata orang-orang munafik yang hatinya lebih keras daripada batu. Kemudian sahabat Sayyidina Ali menginginkan agar kita kelak, kalau kita menjadi seorang pemimpin, menjadi wasultanul jairu aharu minan nar, tidak menjadi pemimpin yang zalim, karena pemimpin yang zalim itu lebih panas daripada api neraka. Yang namanya memimpin sesuatu ibarat menggenggam bara api. Kalau kita genggam, panas. Kalau kita lepaskan, maka bara tersebut akan padam. Maka sejauh apapun kita memimpin, terutama memimpin keluarga kita, memimpin diri kita, memimpin di lingkungan sekitar kita, jadilah pemimpin yang senantiasa mengakomodir apa yang disampaikan oleh anggota-anggota kita, senantiasa menyampaikan sesuatu yang harus kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang menyejukkan, dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan cara kekerasan. Kemudian sahabat Sayyidina Ali juga menginginkan agar kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun, termasuk wal hajatu minal laimi abradu minaz zamharira, kepada orang-orang yang jahat sekalipun di sekitar kita. Kenapa? Karena mereka justru adalah orang yang dingin dan jauh daripada kebaikan, sehingga mereka sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian yang terakhir sahabat Sayyidina Ali menginginkan kita wasabru amaru minas summi, menginginkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang sabar, karena sabar itu ternyata lebih pahit daripada racun yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka dalam bulan Asyura, dalam hari Asyura, malam Asyura ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memuliakan apa yang terjadi di bulan haram ini, senantiasa menghormati bulan haram ini. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali, para sahabat Sayyidina Ali juga orang atau merupakan salah satu orang yang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sayyidina Ali juga merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Sayyidina Ali juga, apabila kita mengenang berabad-abad ke belakang, sahabat Sayyidina Ali adalah orang yang senantiasa memiliki kesabaran yang tinggi,
senantiasa gigih dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia harus terbunuh oleh orang yang memusuhinya hanya gara-gara kepentingan kekuasaan pada saat itu. Sahabat Sayyidina Ali dibunuh bukan oleh orang-orang yang jahat. Sahabat Sayyidina Ali dibunuh bukan oleh orang yang kafir. Sahabat Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Oleh salah seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Dia orang yang hafal Quran. Bahkan ketika dalam khalifah sebelumnya, sahabat yang memimpin pada saat itu sampai mengutus Abdurrahman bin Muljam ke negeri Basrah yang dipimpin oleh sahabat Amr bin As pada saat itu gubernurnya. Amr bin As juga menjamin seluruh kehidupan Abdurrahman bin Muljam, sehingga dia menjadi orang atau memiliki orang yang memiliki gelar Al-Mukri. Artinya ahli dalam bacaan Al-Quran, paham Al-Quran begitu. Nah, hari ini kita bisa mengenang dia. Dia menyangka dirinya telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membunuh orang yang dijamin masuk surga pun ia lakukan. Karena apa? Karena dia hanya membaca Al-Quran sebatas membaca saja, jauh dari pemahaman. Dia hanya menafsirkan Al-Quran hanya dari pemahamannya saja, tapi jauh dari apa yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya karena tidak setuju dengan proses tahkim yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah hanya untuk kepentingan kekuasaan, Abdurrahman bin Muljam rela menghunuskan pedangnya ke sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada saat itu. Sahabat Sayyidina Ali pun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sahabat Sayyidina Ali pun ya wafat, salah satu gara-garanya adalah wasilahnya adalah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa Abdurrahman bin Muljam membunuh sahabat Sayyidina Ali? Pada saat itu Abdurrahman bin Muljam membunuh sahabat Sayyidina Ali menggunakan pedangnya, bahkan sampai menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Abdurrahman bin Muljam mengira dirinya adalah orang yang apa? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang suci. Dia khilaf, dia tidak tahu, atau mungkin matanya tertutup, ditutup karena kebencian, begitu. Kebencian. Kalau sahabat Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat dari beberapa sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan, bukan sahabat Sayyidina Abu Bakar, bukan saja sahabat Sayyidina Abu Bakar, bukan saja sahabat Sayyidina Umar, bukan saja sahabat Sayyidina Utsman, tapi sahabat Sayyidina Ali pun merupakan salah satu pewaris surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hari ini jangan sampai menjadi orang-orang yang hafal Quran tapi mengikuti pemikirannya Abdurrahman bin Muljam. Jangan sampai terlahir Ibnu Muljam yang baru. Jangan sampai terlahir Abdurrahman bin Muljam yang baru. Karena apa? Karena kita senantiasa insya Allah taat dan mengikuti apa yang disampaikan ulama-ulama kita terhadap kita. Kita tidak instan belajar, berproses. Tidak hanya belajar dari buku, belajar satu fam pembahasan ilmu saja, kita harus mengetahui ini siapa pengarangnya, siapa sanadnya. Kita belajar kepada orang yang sanadnya sampai enggak kepada pengarangnya, begitu ya. Itu saking hati-hatinya ulama. Misalnya, kita belajar kitab Safinatun Najah, begitu. Guru kita belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, hingga sampai kepada yang mengarang kitab Safinatun Najah. Siapa misalnya? Yang mengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, begitu. Nah, ini contoh kecilnya gitu. Dalam hal ilmu saja, faham ilmu saja, ulama kita sangat hati-hati agar kita mendapatkan keberkahan. Karena kalau kita jauh dari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, naudzubillah, nanti kita bisa terjerumus ke dalam kelompoknya Ibnu Muljam. Urusan keimanan memang urusan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi memupuk keimanan bisa kita lakukan di mana saja. Tapi harus dipupuk dengan cara yang baik, dipupuk dengan pemahaman yang baik, dipupuk dengan ilmu-ilmu yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya, dan kita menjadi orang yang radiyatan mardiyah, orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad سر حياة الوجود يسر بالعظام كل موجود تغفرنا به القرآن وتفهمنا به الآية ربنا بسوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس برحمتك أبدا أبدا أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.